Halo teman-teman, selamat datang di course Mastering Font Optimization dengan saya Muhammad Al-Kausar Maktub sebagai instruktur kalian. Pada video sebelumnya, kita telah melakukan setting Git pada project kita, menambahkan Firebase integration, serta melakukan data preparation. Nah, pada video kali ini, kita akan mulai membuat satu komponen, yaitu komponen hotel card, di mana pada komponen tersebut terdapat beberapa info terkait dengan hotel yang akan kita tampilkan pada user. Kemudian kita akan mengakses code base yang telah kita buat, dan kita akan mengakses branch feed export page untuk development-nya. Dan hal pertama yang akan kita lakukan adalah dengan memigrasi kredensial yang awalnya kita cantumkan pada code base secara hardcode ke .env. Nah, seharusnya ini kita lakukan dari awal, karena dengan melakukan atau menambahkan kredensial pada source code, hal tersebut dapat mempengaruhi atau berdampak buruk pada security dari code base kita. Karena jika kita mencantumkan pada code base secara hardcode dan juga kita push ke GitHub atau GitLab, kredensial tersebut tercatat dalam Git history sehingga mungkin dapat disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, karena itu sedari awal seharusnya kita menggunakan .env file sehingga masing-masing developer yang ingin menjalankan di lokal atau nantinya ketika dilakukan deployment bisa menspesify .env file dari masing-masing environment-nya. Jadi ketika ada developer lain ingin menjalankan project ini, mereka dapat membuat .env file di lokalnya. Begitu juga ketika dilakukan deployment perlu ditambahkan .env file atau ditambahkan melalui GitHub GitLab melalui variable setting. Nah, di sini kita akan membuat terlebih dahulu .env file dan juga kita akan membuat .env.example, di mana pada folder ini nantinya akan berisi struktur yang sama dengan .env namun tidak ada value sama sekali. Sehingga ketika kita ingin mendeploy-nya atau developer lain ingin melanjutkan development-nya, mereka dapat merujuk pada .env.example. Jangan lupa juga kita melakukan ignore terhadap file .env sehingga tidak akan ke-push ke Git. Kita akan copy semua ini ke .env. Lalu kita akan remove elemen yang tidak diperlukan. Ini juga kita remove. Kita akan hapus juga koma dan double quote-nya. Lalu kita akan ganti nama variabelnya dan menambahkan prefix with pada variabelnya. Karena jika teman-teman lihat pada dokumentasinya, feed mewajibkan namanya menggunakan feed underscore sehingga dapat diakses oleh feed dan akan bisa kita gunakan pada code base kita. Jadi kita tambahkan juga prefix feed. Ini feed out underscore domain. Lalu out database URL, project ID, storage paket, staging, sender ID, dan yang terakhir with app ID. Setelah kita menambahkan pada file .env, kita akan mengkopinya ke .env.example, namun kita akan menghapus semua value-nya. Ya, jadi ini dapat di-reuse oleh developer lainnya. Dan setelah itu kita akan menggunakan atau memanfaatkan declaration file, yaitu file.d.ts
atau dari read env. Sehingga ketika kita melakukan atau ingin menggunakan value dari masing-masing property yang di-define di file.env, kita dapat langsung menerima suggestion pada text editor kita karena sudah kita specify pada file declaration. Jadi kita bisa copy typingnya. Sini akan kita cantumkan masing-masing property, masing-masing variabel, dan kita akan menambahkan read only karena semuanya sifatnya hanya dapat dibaca oleh codebase kita. Only. Lalu kita ganti semua type-nya menjadi string. Ini bisa kita hapus. Ya. Setelah itu kita dapat melakukan import pada codebase kita, tepatnya pada file index.utils, gunakan import.meta read API key .env .feed API key. Begitu juga yang selanjutnya dapat menggunakan read auth domain. Ini database URL, project ID, storage bucket, lalu messaging sender ID, dan yang terakhir read app ID. Setelah itu kita akan menjalankan project kita, dan ketika kita lihat pada halaman depan project kita, data-data dari Firebase telah berhasil ditampilkan. Nah, kemudian perubahan pada codingan ini akan kita track pada Git dan akan kita commit read use env. Dan kemudian akan kita push pada branch git export page. Selanjutnya kita akan melakukan sedikit perubahan pada project kita, yaitu dengan mengganti title-nya menjadi hotel booking, kemudian menggunakan favicon yang berbeda pada icon dari project kita. Jadi di sini dia akan mengakses public folder sehingga kita dapat mencantumkan favicon.ico yang telah saya tambahkan pada public folder. Kemudian dapat menghapus file vid.svg karena tidak akan kita gunakan lagi. Lalu kita akan menggunakan font inter dari Google Fonts sehingga kita bisa langsung mengcopy embed code-nya dan menaruhnya pada head tag dari index.html kita. Setelah itu kita akan membuat index.css yang akan mengubah default font dari project kita. Kita akan menggunakan root, font family, inter, Apple system, bring back system font, sans serif. Setelah kita simpan, kita akan import file index.css-nya pada file main.tsx yang kita miliki. Kemudian ketika kita lihat pada project kita sudah berubah telah menggunakan font inter ya, kalau teman-teman lihat.
Setelah itu kita akan kembali melakukan git commit dan push ke branch GitHub kita dan menggunakan commit message core use new icon and font. Setelah itu kita push. Selanjutnya kita akan melakukan setup pada Tailwind CSS di project yang kita miliki. Setup pada Tailwind CSS dapat dilakukan dengan pertama kita perlu menginstal terlebih dahulu plugin Tailwind CSS pada project kita untuk Vite. Jadi kita perlu menambahkan Tailwind CSS/Vite. Library ini atau dependensi inilah yang akan kita gunakan pada Vite config karena dia merupakan sebuah plugin bagi Vite config kita. Jadi di sini dan import Tailwind CSS dan kita define sebagai plugin. Kemudian kita juga perlu mengubah index.css-nya dan menambahkan import Tailwind CSS. Add import Tailwind CSS. Nah, untuk melakukan pengecekan apakah sudah berjalan atau tidak, kita perlu menambahkan sedikit styling pada app.tsx. Namun, kita perlu menambahkan titik koma terlebih dahulu di sini. Dan jika kita akses app.tsx, yang kita bisa coba salah satu class name-nya yaitu margin top 2. Nah, kalau teman-teman lihat di sini sudah terjadi perubahan, berarti Tailwind telah terintegrasi pada project kita. Dan sebelum kita membuat komponennya, kita commit terlebih dahulu. Jadi fungsinya sendiri, mengapa kita melakukan commit per masing-masing effort, itu gunanya agar teman-teman lebih mudah mendebugnya nanti. Jadi setiap effort yang teman-teman lakukan itu ada spesifik commit untuk masing-masing effort tersebut. Jadi teman-teman ketika di kemudian hari ingin ngecek lagi progresnya atau mendebug sesuatu itu jadi lebih mudah. Setelah itu kita akan mulai langsung membuat folder components dan membuat hotel card.tsx. Nah, pada file ini kita akan mulai membuat komponen hotel card yang akan kita tampilkan nantinya. Pembuatan hotel card dapat kita lihat pada desain yang ada di Figma. Nah, di sini jadi kalau teman-teman lihat, satu kotak ini merupakan hotel card yang akan kita bangun. Nah, untuk developernya sendiri, karena pada Figma dapat kita lihat dia merupakan mobile based design, jadi akan lebih mudah jika kita selama development melakukan inspect elemen dan menampilkan menggunakan salah satu device yang dalam hal ini kita akan menggunakan iPhone 12 Pro. Jadi tampilannya akan mirip dengan yang pada saat kita lakukan development nanti. Nah, kembali ke desainnya. Kalau teman-teman lihat di sini ada banyak icon dan untuk card ini sendiri ada dua, yaitu ada love untuk like dari propertinya dan yang kedua ada bintang untuk dari segi ratingnya. Nah, untuk penggunaannya terkait icon kita akan menggunakan dependensi yang bernama Lucid React, Yarn and Lucid React, yang dimana kita hanya akan tinggal mengimport komponen yang akan kita gunakan pada website kita. Selanjutnya kita akan menampilkan gambar terlebih dahulu yang ada pada desain. Jadi kita bisa membuat fungsional komponen dari React terlebih dahulu. Kemudian menambahkan div satu untuk image yang akan kita tampilkan dengan tag image, serta kita akan menambahkan interface dari hotel card property.
atau hotel card props. Dalam hal ini, properti yang akan kita tambahkan adalah image source terlebih dahulu. Jadi, ini adalah string dari image yang akan kita tampilkan. Jadi, pada params-nya kita menggunakan hotel card props dengan image source sebagai key yang akan digunakan di elemen image. Kemudian pada app.tsx kita akan menggunakan hotel card. Kita akan import hotel card dan image src, serta dikarenakan datanya merupakan hotels, kita akan menggunakan hotels.map dan mereturn komponen hotel card. Kemudian kita akan passing image URL pada image source dari hotel data. Kemudian pada hotel card, height-nya akan kita set sesuai image di Figma, yaitu 310 untuk height-nya. Kita bisa akses page ini, kemudian kita melakukan set hotel card. Pada image class name kita set H310px, lalu width-nya kita set full, dan karena ada sedikit radius pada image-nya kita set round.xl, dan terakhir untuk mencegah stretch pada image yang size-nya kita ubah, jadi kita set object cover. Nah, kalau kita save, ini sudah mirip dengan yang sebelumnya yang ada di Figma. Nah, pada page ini kita akan menambahkan sedikit padding 4, serta kita men-set menjadi flex call bagi kontainernya dan menambahkan gap 2 untuk masing-masing image. Nah, sejauh ini teman-teman telah membuat hotel card pada bagian image-nya. Kedepannya, atau di video selanjutnya, kita akan melanjutkan membuat hotel card dan menjadikan tampilannya sesuai dengan yang ada di Figma. Oleh karena itu, sampai ketemu di video selanjutnya.